Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Bab 6212, Klan Perang Kuno. Senior, tidak bisakah kamu menanggungnya? Chu Feng bertanya langsung tanpa berputar-putar. Chu Feng berada tepat di sebelah lubang besar. Dia tahu bahwa lubang besar itu adalah saluran formasi yang dibuka oleh senjata ajaib terlarang. Jangan melihat lubang besar yang terus-menerus mengeluarkan kekuatan untuk menyerang roh mereka. Namun nyatanya, gua besar tersebut telah diubah menjadi terowongan formasi oleh senjata sakti terlarang. Jika mereka benar-benar memasuki lubang besar, mereka akan jatuh dengan cepat. Apakah mereka mundur atau maju, itu bukan terserah mereka. Dan kekuatan di lubang besar itu bahkan lebih kuat. Jika Jie Shanxian tidak dapat menahan kekuatan yang memancar, dia tidak boleh memasuki lubang besar itu. Kalau tidak, kematian sudah pasti. Chu Feng, masukkan aku ke dalam formasi dan bawa aku masuk. Jie Shanxian mengembalikan bola formasi yang baru saja diserahkan Chu Feng kepada Chu Feng. Dia berencana memasuki ruang formasi. Senior, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Chu Feng merasa langkah Jie Shanxian sangat berisiko. Jie Shanxian ingin melihat apakah dia bisa menghindari kekuatan ini melalui Chu Feng. Tapi Chu Feng tidak yakin apakah metode ini efektif. Aku harus masuk, bawa aku masuk. Jie Shanxian berbicara lagi, langsung membuka kunci ruang formasi Chu Feng dan memasuki formasi ruang itu sendiri. Tetapi bahkan setelah memasuki ruang formasi, rasa sakit di wajah Jie Shanxian masih tidak berkurang. Kekuatan itu dapat menembus ke dalam formasi luar angkasa, dan Jie Shanxian tidak luput dari serangan kekuatan itu hanya karena dia bersembunyi di dalam formasi luar angkasa. Meski begitu, Jie Shanxian tetap mendesak, bawa aku masuk. Kalau begitu Junior, lebih baik menuruti perintah daripada bersikap hormat. Chu Feng memegang bola formasi dan menyedotnya ke telapak tangannya. Ini adalah cara nyata untuk menghindarinya. Memasuki tubuhnya, Chu Feng masih bisa merasakan perubahan ruang formasi. Jie Shanxian masih kesakitan, dan kekuatan itu tidak dapat dihindari sama sekali. Senior, ini tidak mungkin, saran Chu Feng. Tapi Jie Shanxian mendesak, jangan menunggu, masuk saja. Mendengar ini, Chu Feng hanya bisa menurut dan segera melompat turun ke dalam lubang besar. Seperti yang diharapkan Chu Feng, saat dia melangkah ke dalam lubang besar, kekuatan penghalang yang melonjak menyebabkan Chu Feng jatuh dengan cepat, tidak meninggalkan ruang untuk kembali. Pada kecepatan ini, kekuatannya beberapa kali lebih gila dari sebelumnya. Bahkan Chu Feng merasa tidak enak. Tapi untungnya, kekuatannya dengan cepat menghilang, dan perasaan itu hilang sama sekali. Tetapi Chu Feng masih jatuh, dan terowongan itu belum mencapai dasar. Chu Feng menyadari bahwa sumber kekuatan itu telah berlalu, dan sumbernya tidak ada di bawah. Jadi dia mendongak, tapi tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Dia tidak bisa menghilangkan kejatuhannya, jadi dia hanya bisa hanyut mengikuti arus. Akhirnya, Chu Feng meninggalkan terowongan dan mendarat di aula yang luas. Melihat ke atas, dia tidak dapat melihat jejak dari mana dia berasal. Tidak ada lubang atau penghalang di atap aula. Seolah-olah Chu Feng muncul begitu saja. Hal ini membuat Chu Feng merasa khawatir, karena dia tahu setelah dia masuk, Xianhai Xiaoyu dan Xiao Yuer juga akan masuk. Sekarang dia tidak bisa melihat jalan kembali, dia takut akan kecelakaan. Tapi untungnya, tak lama kemudian,
Pintu penghalang muncul dari langit-langit aula utama di atas Chu Feng, dan sosok Xiao Yu'er dan Xian Hai Xiaoyu juga jatuh dari sana. Kali ini Chu Feng melihat setelah mereka berdua muncul, gerbang formasi segera menghilang. Hal ini membuat Chu Feng menghela nafas melihat kekuatan senjata ajaib terlarang Jie Shanxian. Bagaimanapun, bagian ini dibuka oleh senjata sihir terlarang. Meskipun senjata sihir terlarang telah hancur, bahkan Chu Feng tidak dapat melihat kekurangannya setelah gerbang formasi disembunyikan. Namun, Chu Feng tidak berniat mengamatinya sekarang, karena dia menemukan kondisi Xian Hai Xiaoyu tidak terlalu baik. Bagaimana? Chu Feng buru-buru berjalan mendekat. Aku baik-baik saja, santai saja. Xian Hai Xiaoyu melambaikan tangannya. Ini normal, lagi pula, kekuatan di terowongan tadi terlalu kuat, dan bahkan Chu Feng pun merasakan tekanannya. Untungnya, setelah Chu Feng mengamatinya, dia menemukan bahwa Xian Hai Xiaoyu dalam kondisi fisik yang baik. Memang seperti yang dia katakan, santai saja. Jadi Chu Feng dengan cepat mengamati tubuhnya. Bagaimanapun, ada Jie Shanxian di ruang formasi. Chu Feng sangat gembira dengan pengamatan ini. Meski kondisi Jie Shanxian saat ini kurang baik, namun sama persis seperti sebelum memasuki terowongan. Ini menunjukkan kalau dia memang bisa mendatangkan orang luar ke tempat ini. Namun menurut pengamatan Chu Feng sebelum masuk, cara ini tidak akan berhasil. Tapi itu berhasil sekarang. Entah karena kecepatan jatuhnya yang terlalu cepat dan gaya yang tertipu, atau karena alasan lain, cara ini bisa dilakukan. Senior, apakah kamu tahu kamu bisa masuk? Tanya Chu Feng. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menerima hal itu, dan saya membuat keputusan ini segera setelah pikiran saya menjadi panas, kata Jie Shanxian. Senior, bisakah kita kembali? Tanya Chu Feng. Karena metode ini memungkinkan, Chu Feng ingin mencoba membawa orang tua Xiao Yu'er, kakek, dan penatua Liu masuk. Karena Chu Feng menemukan bahwa meskipun aula ini memiliki sejarah yang panjang, namun tidak memiliki suasana zaman dahulu dan terlihat seperti mahakarya pada zaman ini. Melihatnya sekarang, aula utama kosong. Kecuali kaki di bawah kaki dan bagian atas kepala, tidak ada tepian sama sekali, dan tidak ada benda atau orang yang terlihat. Kecuali pilar istana yang tebalnya puluhan meter dan tinggi puluhan ribu meter, tidak ada yang terlihat, anehnya kosong. Jelas sangat kosong di sini, tapi Chu Feng merasa sangat tertekan. Hal ini membuat Chu Feng merasa tidak nyaman dan berbau bahaya. Di tempat seperti ini, jika orang tua Xiaoyu dan yang lainnya ada di sana, akan jauh lebih aman. Mereka tidak bisa kembali, dan bahkan jika mereka bisa kembali, mereka masih harus menanggung kekuatan sebelum memasuki terowongan. Apakah kamu yakin mereka bisa menanggungnya? Kata Jie Shanxian. Chu Feng tidak bertanya lagi. Chu Feng awalnya berpikir jika dia berlari lebih cepat, dia mungkin bisa menipu kekuatan itu. Tapi karena Jie Shanxian mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali, apakah itu kebenaran atau kebohongan? Chu Feng tidak ada gunanya bertanya lagi. Jika Jie Shanxian mengatakan yang sebenarnya, maka mereka terjebak di sini dan perlu mencari cara lain untuk keluar. Jika Jie Shanxian berbohong, itu berarti Jie Shanxian tidak ingin orang tua Xiao Yu masuk. Chu Feng secara alami tidak bisa mengalahkan Jie Shanxian. Bagaimanapun, kekuatan orang ini harusnya sangat kuat. Jadi Chu Feng bertanya, Senior, berapa tingkat kultivasi Anda? Lagi pula, jika orang tua Xiao Yu'er tidak bisa masuk, Chu Feng dan yang lainnya akan mendapat dukungan terbesar mereka, Jie Shanxian. Saya telah terperangkap oleh senjata ajaib terlarang selama bertahun-tahun. Untunglah saya tidak mati. Tingkat kultivasi saya juga telah menurun. Saat ini saya adalah naga langit kelas 1, kata Jie Shanxian.
Senior, setelah dirusak, kamu masih menjadi naga langit kelas 1. Bagaimana dengan sebelumnya? Tanya Chu Feng. Tapi Jie Shanxian tidak menjawab. Tapi ini membuat Chu Feng menyadari bahwa Jie Shanxian setidaknya adalah naga langit kelas 2 sebelum dia dirusak. Namun di mata dunia, jelas bahwa di dunia seni bela diri sebelumnya, tidak ada eksistensi seperti para penggarap dewa surgawi dan guru spiritual dunia naga langit. Namun puluhan ribu tahun yang lalu, Jie Shanxian sudah menjadi spiritualis dunia naga langit dan setidaknya naga langit kelas 2. Ini menunjukkan bahwa Istana Suci 7 Alam menyembunyikan kekuatannya. Bahkan jika spiritualis dunia naga langit telah muncul, hal itu belum diumumkan ke publik. Istana Suci 7 Alam sangat tersembunyi. Chu Feng menghela nafas dalam hatinya. Chu Feng, Jie Shanxian ini tidak sederhana. Dia jelas merupakan sosok yang luar biasa di Istana Suci 7 Alam sebelumnya. Meskipun usianya sudah tua, dia tampaknya tidak terlalu pintar. Jika kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, kamu mungkin bisa mengetahui rahasia Istana Suci 7 Alam dan mungkin dia bisa membantumu menyelamatkan ibumu. Egi mengingatkan Chu Feng. Ya, Chu Feng sebenarnya punya niat ini. Senior, apakah kamu ingin keluar? Tanya Chu Feng. Tidak, senang tinggal di sini, kata Jie Shanxian. Melihat apa yang dia katakan, Chu Feng tidak dengan paksa mendorong dunia formasi keluar dari tubuhnya. Bagaimanapun, dengan budidaya Jie Shanxian, dia berada di tubuh Chu Feng yang tidak mempengaruhi kemampuannya untuk mengamati situasi di luar. Jadi Chu Feng juga mengamati dengan cermat situasi di sini. Pilar ini sangat kuat dan tidak biasa. Segera, Chu Feng menemukan bahwa masing-masing pilar istana tak berujung ini sangat kuat dan memiliki daya dukung yang luar biasa. Sepertinya harta karun itu ada di atas. Chu Feng mulai mengamati dengan cermat bagian atas aula. Sumber kekuatan itu ada di atas, dan pilar aula ini sepertinya membawa sesuatu. Bahkan bagian atas aula terbuat dari bahan khusus yang memiliki efek mengisolasi pandangan. Hal ini jelas disengaja untuk mencegah orang melihat situasi di atas. Tiba-tiba, Chu Feng dan yang lainnya secara bersamaan mengarahkan pandangan mereka ke satu arah. Mereka semua merasakan sejumlah besar orang mendekat dengan cepat dari salah satu ujung aula. Di bawah tatapan Chu Feng dan yang lainnya, bahkan jika pihak lain berada jauh, mereka dengan cepat melihat sosok pihak lain. Ketika mereka melihat orang-orang itu, mata Chu Feng, Xiao Yuer, dan Xian Hai Xiaoyu semuanya berubah, dan mereka sedikit banyak terkejut. Ada ribuan orang yang datang, dan mereka sangat besar dan kuat, dan mereka semua tidak lemah dalam kultivasi, dan masing-masing dari mereka berada di alam dewa sejati. Tapi tidak ada seorang pun yang mereka bertiga kenali. Alasan kenapa saya terkejut adalah karena reputasi orang-orang itu. Klan Perang Kuno. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.